Welcome to my channel. Men setting, level dan grid, pada model, structural. Halo semuanya, kembali lagi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai cara men-setting level, grid, view range, dan visibility pada suatu permodelan. Nah, untuk materi ini kita akan lebih membahasnya bagaimana cara men-setting ketika kalian sudah memiliki suatu permodelan arsitektur dan ingin membuat suatu permodelan strukturnya. Bagaimana sih levelnya dan bagaimana gridnya, lalu tampilan-tampilan seperti apa saja sih? Seperti kita di sini permodelan arsitektur, tapi kita ingin yang ditampilkan hanya strukturalnya saja, padahal ini modelnya adalah di project arsitektur. Oke, kita bisa langsung bahas dengan membuka filenya. Oke, di sini sudah ada file dari project kita yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini 3D-nya. Ini permodelan arsitektur. Pertanyaannya tadi bagaimana cara men-setting level serta grid pada permodelan arsitektur jika kita ingin menimpanya dengan permodelan struktur. Oke, kita bisa pertama melihat pada gridnya. Nah, untuk grid ini sebenarnya pada permodelan struktural itu sama saja dengan permodelan arsitektural. Jadi yang sudah ada ini tidak perlu diubah, tidak perlu dikurangi atau ditambah. Namun yang sedikit berbeda itu berada pada bagian levelnya. Oke, kita bisa lihat di tampak depan. Mungkin potongan kali ya biar terlihat. Nah, di tampak depan, di potongan melintang. Di sini ini kita menggunakan lantai 1 atau lantai dasarnya pada titik 0 meter. Nah, jadi di atas yang kita injak ini istilahnya berada di titik 00. Sedangkan untuk si plat lantai ini kita buat plat lantai di sini. Walaupun di height offset from levelnya ini adalah 0, maka maksudnya dia ini ketebalannya bukan ke atas sini, bukan menjadi angka plus tapi menjadi minus. Nah, kita bisa cek pada annotate lalu spot elevation. Kita klik di sini. Nah, dia ini minus 74, berarti ketebalan si plat lantai ini adalah 74 mm. Untuk membuat SWOT ini kan baru suatu plat lantai arsitektural. Nah, yang kita ingin buat ini pada permodelan struktur adalah plat lantai strukturalnya. Maka kita harus membuat suatu level baru, yaitu lantai strukturalnya. Nah, kita coba di lantai 2. Di sini. Ini kebetulan karena Revit saya yang terbaru, dia agak ribet. Jadi harus diedit dulu. Oke. Turun ke bawah. Agak digeser. Nah, di sini kita plat lantai 2-nya. Lantai 2 ini berada di ketinggian 3500 mm. Sedangkan plat lantainya ini ketebalan tadi 47 mm. Maka si plat lantai struktural ini, plat lantai 2, struktur lantai 2 ini memiliki ketinggian yaitu 3500 dikurang dari plat lantai arsitektural. Jadi caranya daripada kita ngitung ribet-ribet, di Revit ini bisa menggunakan rumus sama dengan 3500 dikurang 47. Klik enter. Jadi 3453. Ini agak digeser. Oke.
Nah, untuk si struktur lantai 2 ini sudah jadi. Namun, untuk lantai satunya ini, karena kita sudah terlanjur bikinnya di titik 00, kita akan tetap menggunakan level ini sebagai level strukturalnya. Kenapa? Karena jika kita membuat elevasi 47 minus 47 di bawah lantai satu ini, maka akan susah ketika membuat kolom, lalu membuat baloknya, serta menyatukannya lagi ke dinding. Itu akan sedikit ribet. Jadi lebih baik kita tetap menggunakan si lantai satu elevasi 00 ini. Dengan catatan, jadi ketika kita membuat kolom, balok, dan pondasi lain-lainnya akan kita kurangi 47 ini dari si plat lantai arsitekturalnya. Nah, atap ini juga ketika kita membuat suatu balok, kita menggunakan referensinya di atap, tapi kita tetap menggunakan level ini. Nah, pertanyaannya, ketika kita buka di floor plan, kan ini lantai 1, tapi kita pasti ingin melihatnya bagian strukturalnya doang kan. Sedangkan dia ini hanya di satu tipe doang. Beda dengan si lantai 2. Di sini ada lantai 2 arsitektural dan ada lantai 2 yang strukturalnya. Kalau yang strukturalnya ini bisa kita langsung edit biar terlihat hanya bagian strukturnya saja. Yaitu kita ke properties. Kalau tidak ada properties, tinggal klik kanan lalu aktifkan propertiesnya. Selanjutnya kita lihat di sini, pastikan di sini tulisannya floor plan, jangan klik apapun, jangan klik grid atau klik lain-lainnya karena dia propertiesnya akan berubah. Kita ke arah bagian grafik. Kalau misalkan grafik kalian tertutup, bisa dibuka grafik, visibility or graphic override. Kalian klik di sini edit, lalu pilih all, unchecklist semuanya. Lalu kita cek juga di struktur. Nah, di struktur ini jadi ketika bagian filter list arsitektur dan struktur ini ada yang terdouble. Sekarang kita tinggal mengaktifkan bagian strukturnya saja. Kita aktifkan struktur area. Oke, yang depan-depannya ada struktur. Oke, sama tangga. Karena tangga ini juga akan masuk ke dalam strukturalnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, jika sudah, maka tadi bagian yang arsitekturalnya tadi langsung hilang. Nah, ini untuk kasus si lantai 2, ya, dimana dia memang sudah ada plat lantai strukturalnya. Bagaimana yang lantai 1? Kalau kita setting seperti itu, berarti di denah kita yang telah kita buat akan terubah juga. Jadi, solusinya adalah kalian menduplikat dari tampilan tersebut dengan klik kanan, lalu duplicate view, lalu klik duplicate. Nah, ini akan muncul lantai 1 dan ini lantai 1 copy 1. Tinggal di rename menjadi struktur lantai 1. Kalau sudah, tinggal menggunakan cara yang tadi, visibility, ya sebenarnya kita uncheck di semua, bisa langsung buat secara arsitektur dan struktural, all. Terus kalau sudah, checklist bagian yang struktur. Oke. Terus kalau sudah, kita cek lagi yang atap. Yang atap ini kita duplikasi juga. Duplicate. Atap.
kita menggunakan cara yang sama. Oke. Oh iya, sama satu lagi tadi kita lupa membuat satu elevasi lagi, yaitu pondasi. Jangan lupa kita membuat pondasi, membuat level pondasi. Di bawah lantai 1, nah, si pondasi ini memiliki kedalaman 1 meter. Karena dia di bawah, jadi kita harus menggunakan angka minus di depannya. Kalau tidak, kita misalkan langsung klik 1000 gitu. Nah, dia akan otomatis pindah ke atas. Nah, kita harus klik menggunakan minusnya. Minus. Oke. Nah, kita atur-atur saja. Nah, sama juga untuk tampak potongan kita bisa menduplikasi juga seperti cara yang tadi diduplikat. Setelah diduplikat, kita atur view visibility-nya. Oke. Lalu untuk yang bagian 3D-nya juga 3D coordination, 3D. Bagian 3D yang ini kita buka 3D, lalu klik kanan, duplicate view, duplicate. Tinggal disetting seperti cara yang tadi. Mungkin kita bisa tes masukkan fondasi terlebih dahulu. Ini fondasi udah kita setting ya. Oke, kita bisa masukkan fondasi dengan struktur. Coba masukkan fondasi. Masukin dulu. Kita lihat pada bagian tampak belakang tadi yang sudah kita edit, muncul di 3D lantai 1. Nah, ini tidak muncul karena bukan di levelnya ya. Coba kalau misalkan kita di sini edit visibility-nya. Oke, nah jadi yang muncul hanya bagian struktur saja. Sekian pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.